Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pak Yanu Official. Kali ini, saya akan update info lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Warga di Gayam Kota Kediri menolak hasil appraisal pengadaan tanah tol Kediri-Tulungagung. Kediri, JP Radar Kediri, pengadaan tanah tol Kediri-Tulungagung Ki Agun kembali terhambat. Warga di Kelurahan Gayam, Mojoroto, yang sebelumnya menyatakan pikir-pikir, tegas menolak hasil appraisal penaksiran harga tanah red di wilayahnya. Alasannya, harga yang ditawarkan terlalu murah dari harga pasaran. Penolakan harga tersebut datang dari sejumlah warga Kelurahan Gayam yang mengikuti musyawarah pertama pengadaan tanah gelombang kedua pada Kamis 2 Mei lalu. Pertemuan untuk menyampaikan hasil penaksiran harga dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP itu mendapat respons yang beragam. Nur Kolis, salah satu warga terdampak, mengatakan nilai appraisal masih di bawah harga wajar daerah tersebut. Sebelumnya, salah satu warga menyebut tanahnya dihargai 3,2 juta rupiah per meter. Namun, ia menepis pernyataan itu. Sebab, di lingkungan RT 02 bagi E rata-rata tanah pekarangan dihargai 2,2 juta rupiah per meter. Sedangkan tanah sawah dihargai 1,3 juta rupiah per meter. Kalau ternyata benar 3,2 juta rupiah, saya malah senang. Tetapi yang saya tahu, semua rata-rata 2,2 juta rupiah per meter untuk tanah pekarangan, ujarnya. Dengan alasan harga itu pula, hingga kemarin warga belum memberi persetujuan. Alasannya, dengan lokasi lahan yang strategis mereka bisa mendapat harga yang lebih tinggi. Kalau hanya segitu, di dekat UB Kampus Negeri Universitas Brawijaya, rate-nya tidak umum. Sekarang ada tanah di dekat IB yang dijual sudah 3,5 juta rupiah per meter. Lanjutnya, hal serupa disampaikan Indah, 50, bukan nama sebenarnya. Jika warga lainnya mempersoalkan harga tanah, ia justru menyoroti nilai ganti rugi terhadap bangunan dan tanamannya. Karena kalau tanah sepertinya kan sudah nggak bisa berubah, sudah dikunci. Yang saya sayangkan itu nilai bangunan dan tanaman sayang, ujarnya. Rumahnya juga merangkap toko kelontong tergolong strategis lokasinya. Sedangkan lahan pekarangannya juga mencakup belasan pohon buah yang masih produktif. Rumah saya ini juga sudah keramik sampai belakang. Dan toko saya ini juga alhamdulillah ramai terus. Mungkin juga akses jalannya besar, sambungnya terkait bangunan yang berdiri di lahan seluas sekitar 600 meter persegi itu. Dengan hasil appraisal tersebut, Indah mengaku tak ingin tergesa-gesa. Dia memilih mencermati semua item dengan teliti. Apalagi, aset tersebut masih harus dibagi dengan 5 orang waris lainnya. Kalau saya memang belum tanda tangan, karena masih ada yang harus saya tanyakan klarifikasi sanggahan. Rizky BPN, tandasnya sembari menyebut akan mendatangi BPN bersama warga lainnya. Sebelumnya, sebanyak 19 bidang di Kelurahan Gayam kembali memasuki tahap musyawarah. Dari musyawarah pertama, untuk gelombang kedua itu, baru 6 warga yang langsung memberikan persetujuan. Sisanya masih pikir-pikir dan menolak. Untuk diketahui, proyek tol Ki Agun akan dikerjakan oleh PT Surya Sapta Agung Tol. Perusahaan tersebut menginvestasikan dana senilai 9,92 triliun rupiah. Sesuai rencana, proyek fisik akan dimulai pada kuartal kedua atau antara April hingga Juni nanti. Selanjutnya, proyek ditargetkan selesai kuartal ketiga tahun depan. Proyek strategis nasional itu akan membentang sepanjang 44,17 km, mulai dari Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Dari puluhan kilometer ruas yang akan dibangun, sebanyak 37,35 km merupakan main road.
sedangkan 6,82 km lainnya merupakan akses ke Bandara Dohol. Jalan tol didesain dengan jalur 2x2, dengan lebar mencapai 2x3,6 meter. Tol Ki Agun juga akan memiliki 4 simpang susun, yakni di Bulawet, Mojo, Kediri, dan Tulungagung. Demikian untuk update info kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.